Salam jumpa kembali saudaraku dalam Daily Wisdom yang membawa pencerahan bagi kita menghadapi hidup sesehari. Salam sehat dan tetap semangat menyambut hari ini dengan optimis. Tema kita pada hari ini adalah optimisme versus pesimisme. Saya ambil bacaan dari Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30 yang demikianlah. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara yang terkasih, mencermati perkembangan COVID yang meningkat tajam akhir-akhir ini serta langkanya obat-obatan dan oksigen yang ada di pasaran menyebabkan sebagian orang mulai melihat keadaan kehidupan ke depan dengan pesimis. Apakah Indonesia dapat melewati situasi pandemi ini? Namun di sisi lain ada juga orang yang tetap memiliki optimisme untuk melihat kehidupan ke depan yang berharap bahwa badai ini akan segera berlalu. Optimisme ini bukannya tidak berdasar, saudara, karena upaya vaksinasi oleh pemerintah terus digencarkan dan kebersamaan dari negara-negara di dunia menghadapi COVID ini mulai nyata. Kita lihat di mana bantuan dan perhatian dari negara-negara tetangga lainnya terhadap Indonesia telah datang seperti bantuan alat kesehatan dan tabung oksigen dari pemerintah Singapura, bantuan vaksin dari negara Jepang dan juga Australia yang akan menyusul. Nah, tinggal masyarakatnya saja yang akan turut serta membantu pemerintah memutuskan rantai penyebaran COVID dengan taat pada peraturan PPKM. Sikap optimisme dan pesimisme juga nampak dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Manakala mereka akan memasuki tanah Kanaan, ke-12 pengintai yang telah mengintai tanah Kanaan pulang membawa laporan tentang kondisi tanah tersebut. Tempat yang akan menjadi hunian membangun kehidupan dan masa depan bangsa itu. Ternyata laporan para pengintai tersebut terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok 10 yang adalah kelompok pesimis membawa laporan yang hanya berfokus pada sudut pandang mereka bahwa orang Kanaan itu raksasa-raksasa dan kotanya berkubu sebagai pertahanan. Mereka membandingkan diri mereka sebagai belalang saja. Sikap pandangan yang pesimisme inilah yang membuat cara pandang menjadi tertutup hingga tidak melihat kemungkinan lain, bahkan tidak melihat dari sudut pandang Allah. Sedangkan kelompok 2, yakni Yosua dan Kaleb, yang adalah kelompok optimis, memandang bahwa Israel sanggup mengalahkan orang-orang enak yang adalah orang-orang raksasa. Kelompok optimis ini memiliki semangat juang dan membesarkan hati bangsa Israel. Dan terlebih, mereka menaruh iman kepada Allah untuk menduduki negeri tersebut yang notabene adalah negeri yang dijanjikan Allah pada mereka. Nah, dari kedua bagian versus ini kita bisa melihat bahwa optimisme menggambarkan harapan atau keyakinan umum bahwa hal-hal baik akan terjadi. Sedangkan pesimisme menggambarkan ekspektasi umum bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Secara umum, optimisme cenderung dikaitkan dengan sejumlah hasil positif. Misalnya tingkat pencapaian yang lebih tinggi serta kesejahteraan mental dan fisik. Sedangkan pesimisme cenderung dikaitkan dengan hasil yang kurang menguntungkan. Orang yang optimis ialah orang yang memiliki ekspektasi yang baik terhadap masa depannya. Masa depan yang dimaksud mengacu pada tujuan dan harapan-harapan yang baik serta positif dalam seluruh aspek kehidupannya. Terlebih ketika optimisme ditopang oleh kepercayaan pada Allah sebagai yang berkuasa,
maka orang-orang yang memiliki optimisme memandang bahwa tidak ada yang mustahil dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya, karena Tuhan Allah ada bersama dengan mereka dalam melakukan setiap perkara. Namun sebaliknya, orang yang pesimis tidak dapat belajar sesuatu kebenaran yang menyemangati hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita sedang menghadapi situasi darurat pandemi saat ini dan tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, marilah kita tetap optimis bahwa kita jalani kehidupan ini dengan tekun, dengan sebuah keyakinan bahwa di depan ada sebuah pengharapan, masa depan yang disediakan yang membuat kehidupan kita menjadi baik. Bagi mereka yang juga saat ini terpapar virus corona, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan percaya serta optimis bahwa dengan segala upaya pengobatan yang dilakukan pasti akan mendatangkan kebaikan dan kesembuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan juga sedang memproses kehidupan ini untuk menuju pada suatu kebaikan. Karenanya, saudara, marilah kita tetap optimis menghidupi hari-hari yang akan kita lalui ke depannya. Tetap semangat dan selamat menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.